Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita dapat bertatap muka di samping beribadah bersama. Saya datang dengan mengenakan baju koko hadiah lebaran dari Masjid Al-Mukhlasin. Mudah-mudahan baju koko ini akan membawa barokah bagi diri saya dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Hari ini kalau tidak salah kita berada pada hari kelima dari rangkaian hari-hari di bulan Syawal tahun 1445 Hijriah. Maka sudah pada tempatnya saya menyampaikan tahniah. Ini istilah Arab. Dalam bahasa Indonesianya ucapan selamat. Bahasa Arabnya tahniah. Bentuk masdar kata jadian dari kata kerja atau fi'il hanna'a yuhanni'u tahni'atan. Artinya mengucapkan selamat berbahagia. Karena ini hari kelima dari bulan Syawal, berarti masih dalam suasana lebaran, maka saya sampaikan ucapan tahniah yang biasa disosialisasikan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang disampaikan atau diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi, yakni Jubair bin Nufair. Qala, berkata sahabat Jubair ini, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal Eid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbala minna wa minka. Qala al-hafiz isnaduhu hasan. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, dia berkata, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal Eid, jika mereka bertemu
berpapasan, berjumpa pada hari Id, hari raya. Yaqulu ba'duhum li ba'din. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, atau sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain, taqabbala minna wa minka. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Dalam bahasa Indonesia, kami dan kamu itu disatukan dalam sebuah kata ganti kita. Lebih baik lagi kalau ditambah dengan bersama. Semoga Allah menerima dari kita bersama. Qala al-Hafidh, berkata al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang muhaddis, seorang ahli hadis yang ternama, yang mensyarahi kitab Sahih Al-Bukhari, lalu diberi judul kitab syarahnya itu dengan Fathul Bari, syarah Sahihil Bukhari. Apa kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani? Isnaduhu hasan. Sanad, rangkaian transmisi perawi hadis ini adalah bernilai hasan. Ya, kita tahu hadis yang makbul, yang bisa diterima adalah hadis sahih dan hadis hasan. Hasan itu baik, sahih itu sah, valid. Hadis yang makbul, yang bisa diterima sebagai pegangan, sebagai hujjah, sebagai argumen adalah hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis yang mardud itu artinya tertolak, tidak bisa dijadikan argumen, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dipegangi, adalah hadis dhaif. Dhaif itu lemah. Bentuk kelemahan itu bermacam-macam. Ada yang karena terputus alias mungkoti, ada karena, bahkan ada yang karena maudhu. Maudhu itu palsu. Maudhu ini adalah peringkat hadis dhaif yang paling bawah, ya, asfala safilin. Ya betul ya Mas Taufik, ini dari jurusan tafsir hadis ya. Iya. Jadi ini hadis yang menjadi pegangan bahwa kita pada saat menghadapi Lebaran, tidak ada penjelasan apakah ini khusus Idul Fitri atau Idul Adha. Hadisnya mengatakan bahwa para sahabat Nabi manakala bertemu pada hari Id, mereka saling mengucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minka, atau minkanya disesuaikan dengan minna tadi menjadi minna wa minkum. Ini ucapan tahniah yang diamalkan dan disosialisasikan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin para sahabat ini bersepakat untuk mensosialisasikan ucapan tahniah semacam ini kalau bukan karena mendengar atau melihat sendiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita bersama,
panutan mereka menyatakan ucapan seperti itu. Jadi sah adanya ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan alhamdulillah sekarang kalimat itu viral di media sosial kita. Ya, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu, alias dari kita bersama. Yang biasanya dijawab oleh yang diucapin dengan taqabbal ya karim. Terimalah wahai Allah yang maha mulia. Tapi di media sosial ini ada tambahan biasanya. Ya. Tambahannya apa? Tambahannya siyamana wa siyamakum. Sehingga dengan tambahan ini ada dua versi. Pertama, taqabbalallahu minna siyamana wa minkum siyamakum. Semoga Allah menerima dari kami puasa kami, wa minkum, dan dari kamu puasa kamu. Alias semoga Allah menerima puasa kita bersama. Ya. Dari segi tata bahasa atau dari segi gramatika bahasa Arab atau nahwu shorof, tidak salah ini. Tambahan taqabbalallahu minna siyamana wa minkum siyamakum, atau taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Sah, benar adanya tambahan itu. Tapi dari segi makna, ya, terutama dari segi asrar balaghiyah, dari segi rahasia kesusastraan Arab, ada masalah dengan tambahan siyamana wa siyamakum. Saya teringat peristiwa ketika saya masih di pesantren. Teman saya itu seorang ahli kaligrafi, bahkan pernah juara di tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Jadi tidak main-main. Makanya ketika dia nyantri di pesantren bersama saya, biasa dia menghiasi tembok-tembok, menghiasi spanduk-spanduk dengan karya kaligrafinya. Pada suatu hari pada musim Lebaran, dia membuat kaligrafi yang dipajang di pintu gerbang pesantren Pak Koli. Bunyinya seperti itu tadi itu. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyam. Mbah Kiai, pengasuh pesantren kami, lewat pintu gerbang itu bersama Punyai dan putra-putrinya. Saya dan beberapa teman sedang ada di pintu gerbang itu, berdiri di dekat pintu gerbang. Pak Kiai berhenti sejenak, menanyakan, siapa ini yang membuat kaligrafi ini? Indah sekali, katanya. Langsung kami sebut nama teman yang ahli kaligrafi tadi yang membuat itu. Ya, kalau begitu nanti tolong, saya ingin mengundang dia ke dalam, ke rumah Pak Kiai. Ya. Kami pun bersama teman-teman yang ada di situ berebutan ingin ikut. Ini pasti dapat hadiah.
Bisa-bisa kita kecipratan hadiahnya. Begitu kami sampai, Kiai menyambutnya dengan tersenyum. Lantas beliau menegur teman itu. Nak, kamu yang bagus sekali tulisannya di spanduk pintu masuk pesantren. Sambil tersipu-sipu teman ini menjawab, "Injih Pak Yai, lagi belajar saya," katanya. "Bagus, tulisanmu indah. Kamu punya pengalaman nampaknya dalam kaligrafi ini." "Injih Pak Yai," teman-teman menjelaskan. Dia pernah juara di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi, Kiai. Alhamdulillah, kata Mbah Yai, alhamdulillah. Cuma kata Mbah Yai itu ada satu hal yang menjadi catatan saya. Saya khawatir ucapan ini akan mereduksi doa yang maksur yang sudah dipopulerkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi saya khawatir jangan-jangan ada anggapan ucapan tahniah yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya dan kemudian dimasyarakatkan oleh para sahabatnya itu kurang sempurna dari segi gramatika bahasa Arab. Mengapa demikian, kata Kiai? Karena memang ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu tidak ada objeknya, tidak ada maf'ul bihnya. Ya Mas Taufik, taqabbalallahu minna wa minkum itu kan terdiri dari fi'il, fa'il, fi'il dan fa'il. Dalam bahasa Arab mestinya kalau ada fi'il, fa'il, kalau fi'ilnya itu fi'il muta'addi, fi'il yang punya maf'ul, mestinya harus ada maf'ulnya, ada objeknya. Taqabbala itu artinya telah menerima. Tapi di sini dipakai fi sighatid du'a, dalam bentuk doa. Sehingga taqabbala berarti semoga Allah menerima. Allahu sebagai fa'ilnya, pelakunya. Jadi yang akan menerima itu siapa? Allah. Menerima apa dari kamu dan dari kami itu tidak dijelaskan. Gitu? Tidak ada penjelasan objeknya apa, yang akan diterima itu apa. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu. Opone ora ono. Jangan-jangan kamu beranggapan bahwa ucapan tahniah ini buntung, tidak sempurna, masih kurang maf'ul bihnya. Lalu kamu tambahi maf'ul bih atau objek siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima dari kita bersama puasa kita. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kamu puasa kami dan puasa kamu. Maka kamu perlu tambahkan maf'ul bih. Saya khawatir tambahan ini berangkat dari anggapan ucapan tahniah yang diajarkan Nabi ini belum sempurna. Padahal Nabi itu adalah orang yang paling fasih dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya. Lisan Nabi itu merupakan afsahul lisan fit takallum bil arabiyyah. Merupakan lisan yang paling fasih dalam melafalkan, dalam mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Bahasa Arab Nabi itu bukan bahasa Arab pasaran,
Bahasa Arab Nabi itu bahasa Arab Al-Arabiyatul Fusha. Al-Arabiyatul Fusha. Bahasa Arab yang paling fasih. Nah ini yang saya khawatirkan. Padahal Nabi itu sengaja memang tidak menyebut maf'ul bihnya. Sengaja tidak menyebut siyamana wa siyamakum, sholatana wa sholatakum, shadaqatina wa shadaqatikum. Sengaja tidak disebut Nabi. Mengapa demikian? Karena dalam balaghah, dalam sastra Arab itu ada semacam aturan yang mengatakan idza hudzifal wa innama hudzifal maf'ulu bihi huna liya umma. Hanya saja di sini dibuang objeknya itu, maf'ul bihnya tidak disebut, itu ada maksudnya itu liya umma, agar supaya maf'ul bihnya itu bersifat umum, mencakup segala yang kita ingin diterima oleh Allah. Maka dengan mengatakan taqabbalallahu minna siyamana wa minkum siyamakum, berarti kita telah membuat ucapan tahniah tadi menjadi kontraproduktif, tidak produktif. Yakni doa itu hanya berwujud permintaan supaya puasa kita saja yang diterima. Bagaimana dengan sholat kita di bulan Ramadan, baik itu sholat wajib, sholat sunnah termasuk sunnat tarawih, sunnat witir, tahajud, sholat hajat. Bagaimana dengan sedekah untuk takjilan di Masjid Al-Mukhlasin? Bagaimana pula dengan sumbangan Pak Polri berupa minuman untuk Jumat berkah dan lain sebagainya? Gak masuk ini dalam jangkauan doa yang sudah dimodifikasi tadi. Ya, yang diterima hanya siyamana wa siyam. Padahal maksud dari ucapan ini ingin diterima keseluruhannya, baik puasa kita, sholat kita, sedekah kita, ibadah sholat, zikir, tadarus Al-Quran kita, semuanya. Jadi ini sekedar mengingatkan kita tidak usah ikut latah-latahan menambahi kata siyamana wa siyamakum. Boleh-boleh saja, tidak haram, tidak sampai haram, tapi menjadikan doa ini menjadi kontraproduktif. Mestinya produktif, mencakup segala amalan kita, akhirnya hanya berhenti pada puasa. Bapak-bapak, di samping ucapan yang seperti ini, kita mengenal ucapan-ucapan hari raya yang lain. Dan ini sangat terbuka, sangat inklusif Islam itu mengajarkan. Islam tidak menutup pintu tahniah itu hanya kepada taqabbalallahu minna wa minkum, tapi memberi kesempatan kepada umatnya untuk bisa mengucapkan ucapan selamat hari raya dengan yang lain, termasuk ucapan hari raya dalam bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa daerah, bahasa Jawa. Sugeng Riyadi gitu. Sugeng Riyadi nyuwun pangapunten sak gede-gedeipun. Ya kan? Yang bahasa Arab macam-macam. Kalau kita
kiriman WA dari teman di Timur Tengah, entah itu Mesir, Qatar, Kuwait, dan lain sebagainya. Dari Eropa, entah itu dari London, dari Inggris, ya, dari Jerman, ya, dari Prancis, dari Amerika, dari Australia. Kita menerimanya tidak minal aidin wal faizin. Itu minal aidin wal faizin itu nampaknya ciri khas tahniah hari raya di kawasan Nusantara. Ya, daerah-daerah Melayu ini, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, itu nampaknya menggunakan minal aidin wal faizin, atau ditambah lagi wal maqbuli. Tapi kalau dari luar negeri, Eropa, Timur Tengah, dan lain sebagainya, ucapan tahniahnya itu cukup dengan Aidun Mubarak. Aid Mubarak. Mungkin Ananda Fahmi yang pernah di Rusia, pernah di Meksiko, ya, dan pernah di Qatar, di Oman, ya, mungkin pernah mengalami yang seperti itu. Cukup Eid Mubarak, Eid Sa'id, Eid Karim, yang artinya Idun Sa'idun, Eid Sa'id, artinya bentuk aslinya itu Iduka wa Iduna, atau Iduna Idun Sa'idun. Yang Eid Mubarak aslinya Iduna Idun Mubarakun. Yang Eid Karim aslinya Iduna Idun Karim. Apa artinya itu? Semoga hari raya kita menjadi hari raya yang sa'id, yang bahagia. Bukan hari raya yang mencemaskan karena ada bom meledak misalnya. Ya, itu Idul Karim. Mudah-mudahan Id kita, hari raya kita, menjadi hari raya yang sa'id, yang berbahagia. Id Karim menjadi hari raya yang mulia, menjadi hari raya yang mubarak, yang diberkahi. Jadi ada keleluasaan untuk mengucapkan tahniah di hari raya, tidak hanya terbatas pada taqabbalallahu minna wa minkum. Ini perlu saya ingatkan karena sering ada orang menganggap kalau tidak ada dalam hadis Nabi dari para sahabat itu menjadi bid'ah, tercela. Kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Sering ada orang yang sangat rigid, kalau ya. Rigid itu sangat ketat, kaku, bukan ketat biasa, tapi ketat kaku, Pak, dalam beragama, sehingga menganggap yang benar dalam Islam itu hanya satu versi. Yang lain-lain versi yang sebetulnya itu adalah perkembangan peradaban Islam, yang Islam sangat menghargai kreativitas, inovasi semacam itu. Sepanjang inovasi ini tidak merusak ibadah mahdoh. Kalau sholat ditambah-tambah gak boleh. Tapi kalau ucapan-ucapan hari raya mau pakai yang mana silahkan, sepanjang itu maksudnya baik. Kita biasa selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kalau yang Arab minal aidin wal faizin, walaupun mengenai yang minal aidin wal faizin ini
perlu hati-hati. Ketika saya menjadi dosen dulu, mengajar di beberapa perguruan tinggi di Jogja ini, terutama mengajar ilmu agama Islam untuk mahasiswa di perguruan tinggi umum, saya sering menanyakan itu ketika masuk hari pertama di bulan Syawal, pada hari-hari awal di bulan Syawal. Tolong, apa terjemahan dari ucapan yang kamu ucapkan tadi? Minal aidin wal faizin. Kadang-kadang dia tambah wal makbulin. Serentak mahasiswa itu hampir 100% menjawab, mohon maaf lahir dan batin. Ya, gitu ya. Alasannya apa? Alasannya karena itulah yang tercantum sebagai terjemahan resmi di kartu-kartu lebaran. Sekarang sudah tidak ada lagi kartu lebaran. Tapi di tahun 80-an itu Pak Kori ya, wah, kartu lebaran itu mendominasi ucapan selamat hari raya. Di situ tercantum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dikiranya mohon maaf lahir dan batin niku terjemahan saking minal aidin wal faizin. Nah, di sini saya perlu ingatkan bahwa sebenarnya kalimat itu hanyalah potongan dari sebuah kalimat yang agak panjang, yang merupakan doa dari orang yang mengucapkan itu. Aslinya adalah ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Artinya, semoga Allah menjadikan kami, ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kami, wa iyyakum, dan semoga Allah menjadikan kamu sekalian, minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang berid. Ini kalau terjemahan aslinya itu sebetulnya aidin dia orang yang berid, berhari raya, betulan. Tidak berhari raya cuma pakaiannya saja yang baru, tapi berhari raya sungguhan. Apa hari raya sungguhan itu? Ketaatannya semakin meningkat. Laisal aid liman labisal jadid. Itu kata syair dalam bahasa Arab. Laisal aidu liman labisal jadidah, innamal aid atau wala lakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hari raya itu bukanlah untuk orang yang mengenakan baju baru seperti saya mengenakan baju koko hadiah dari Masjid Al-Muhtasin. Bukan. Innamal id, sesungguhnya id itu adalah bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah berkat, antara lain berkat tempaan, ya, didikan dari bulan Ramadan. Itu maksud doa itu. Wal faizin, semoga kita juga termasuk orang yang memperoleh kemenangan, keberuntungan. Wal makbulin, ini ada tambahan wal makbulin, tidak ada hubungannya dengan nasi kebuli. Walaupun pada Idul Fitri seringkali kita pesan sekarang dengan GoFood itu ya, pesan nasi kebuli, nasi biryani. Sekarang sungguh sudah mudah mencari makanan-makanan. Tidak ada hubungannya dengan nasi kebuli. Makbulin di situ adalah orang-orang yang makbul. Makbul itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu arti dari
minal aidin wal faizin. Ya, sebuah potongan dari kalimat panjang ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dalam bahasa Arab banyak kalimat-kalimat potongan seperti itu digunakan. Kalau Bapak ditanya oleh orang Arab, kebetulan Bapak juga mampu berbicara bahasa Arab. Ila aina tadhhab? Kemana kamu akan pergi? Anda apa perlu menjawab ana sa'adhabu ila suq misalnya? Tidak perlu, cukup menjawab ila suq. Ya, tidak perlu ana adhabu ila suq. Saya akan pergi ke pasar. Cukup ila suq saja. Ya kan? Ya itulah. Demikian juga dengan minal aidin wal faizin. Ya, mereka tidak merasa perlu untuk melengkapinya dengan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ini sekali lagi saya perlu ingatkan, dalam Islam ada keleluasaan untuk menggunakan tahniah yang mana saja, sepanjang itu maksudnya adalah menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan kita dengan datangnya hari raya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang memperoleh kebahagiaan. Ya, satu lagi sedikit mengenai Idul Fitri. Itu ada umum sekali. Idul Fitri itu diartikan sebagai kembali kepada fitrah, kesucian. Mungkin ini karena terpengaruh oleh hadis, barang siapa berpuasa Ramadan dengan motif iman dan ikhtisab dan semata-mata mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Suci, kembali kepada fitrah. Saya termasuk orang yang kurang sepakat. Tidak usahlah dihubung-hubungkan kepada fitrah segala. Karena apa? Karena yang disebut di situ adalah kata fitri, fitr, bukan fitratun, tapi fitrun. Bukan Idul Fitrah, tapi Idul Fitri. Fitri itu apa? Fitri itu berbuka, Pak. Ya, Fitri itu berbuka. Idul Fitri itu apa? Lebaran atau hari raya, karena kita sudah boleh berbuka dari puasa Ramadan. Mengapa kita perlu bergembira? Berarti kita sudah menyelesaikan, sudah berhasil menyelesaikan kewajiban 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Maka kita rayakan. Jadi Idul Fitri itu ya biasa-biasa saja lah artikan. Ya, Idul Fitri ya Id, hari raya, karena boleh berbuka. Sama dengan Idul Adha, Id karena kita dianjurkan untuk bisa menyembelih binatang kurban. Itu aja, tidak usah didramatisir sedemikian rupa itu. Saya kadang-kadang memang agak kuping agak kurang enak. Ya, saya kira ini sekedar bahan pertimbangan bagi kita bersama. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa Iya. Saya tidak bisa memberikan penilaian apakah hadisnya sahih atau tidak. Ya. Cuma memang kadang-kadang ada kecenderungan melebihkan
cenderung berlebih-lebihan dari sebagian kita, bahwa ibadah itu bisa tidak diterima oleh Allah lantaran ada kesalahan-kesalahan antar manusia. Itu jelas dalam ajaran Islam. Jadi dalam hadis mengenai al-muflis, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang pailit, kata Nabi. Lalu dijawab oleh para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Yang dimaksud orang muflis, orang pailit, ya, orang pailit, orang bangkrut, menurut istilah kami, kata para sahabat, ialah orang yang man laisa lahu mata'un, tidak, orang yang sudah tidak punya harta, tidak punya kekayaan lagi, sementara dia harus membayar kewajiban pada pihak lain. Man la dirham lahu wala mata'. Orang yang sudah tidak punya dirham, tidak punya uang lagi, bokek, wala mata', dan tidak punya perhiasan, tidak punya harta kekayaan lagi. Asetnya sudah habis. Lalu dijawab oleh Nabi, bukan itu yang saya maksud dengan orang yang muflis atau pailit. Orang yang pailit, kata Nabi, wal muflisu fina, ya, al muflisu min ummati, orang yang muflis, yang pailit dari kalangan umatku adalah orang mayyati yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Orang yang pailit di kalangan umatku, kata Nabi, adalah orang yang kelak datang di hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat dan lain sebagainya, tapi di samping itu wa ya'ti qad satama hadza, dia datang pula dengan membawa dosa akibat pernah memaki-maki, mengumpat si A, pernah memakan hartanya si B, pernah menyakiti hatinya si C, pernah menumpahkan darahnya si D, dan lain sebagainya. Lalu dia harus bayar itu dengan pahala ibadahnya tadi. Ketika pahala ibadahnya tadi habis untuk membayar dosa-dosanya kepada orang yang pernah disakiti itu, padahal masih ada yang belum terbayar, maka nanti diambilkan dari amal, ya, kebaikan, dosa orang yang disakiti itu diambil untuk ditimpakan kepada dia, karena dia sudah tidak bisa bayar lagi, sudah pailit. Itu kata Nabi, ya, maka akibat dosanya ditimpakan kepada dia masuk neraka. Hadis yang seperti itu sahih, ya, yang itu sahih. Nah, mungkin dari situ diilhami, dari situ itu ada hadis-hadis semacam itu, ya. Tapi kalau langsung tidak diterima begitu itu, ya, saya memang banyak beredar di media sosial sebelum minta maaf ke istri kepada suami. Ya, sebetulnya bukan hanya istri kepada suami, suami kepada istri gak kurang dosanya, ya. Bahkan kalau saya itu terus terang, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, terus terang, saya lebih setuju suamilah yang minta maaf pada istri terlebih dulu. Karena apa? Suami ini adalah pemegang power dalam keluarga, ya, pemegang kekuatan yang kuat itu suami. Orang yang memiliki kekuasaan itu
punya kecenderungan untuk bertindak sewenang-wenang. Maka sewajarnya Pak Koli yang minta maaf itu saya kepada Bu Malik, bukan Bu Malik minta maaf pada saya mencium kaki saya, tidak. Saya yang mencium kening dia. Nggih? Sampun nggih? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah dan i'anahnya kepada kita bersama. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.